Toib, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada saat ini masih diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat sehingga masih bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan di berbagai macam mata pelajaran. Untuk kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-7 di mata pelajaran Nahwu, kita akan melanjutkan materi tentang isim maf'ul. Ya, isim maf'ul itu tidak berbeda jauh dengan yang sudah kita pelajarin di minggu lalu, yaitu tentang ismul fa'il. Ya, isim fa'il dan sekarang ismul maf'ul, atau biasanya kita menyebut dengan maf'ulun bih. Ya, isim maf'ul juga adalah salah satu bentuk sighat ya dari isim. Ya, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim alat, isim makan, isim zaman, dan isim maf'ul adalah salah satu dari mereka. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi isim maf'ul. Ya, silakan nanti disimak baik-baik. Untuk kaidahnya sendiri, ya, untuk di nahwul wadhi itu saya tidak cantumkan di sini ya. Sama halnya seperti dengan isim fa'il, hanya tidak beda jauh. Ismul maf'ul yaitu ismun masughun lidalalah ala ma waqa'a alaihi al-fi'l al-fa'il. Berarti sama halnya suatu isim, kata benda yang dikenai pekerjaannya, ya. Atau mungkin ini bisa kalau di bahasa Inggris sama halnya seperti, atau kalau yang fi'il itu apa ya? Saya lupa nih. Di ya, awalannya di. Awalnya di. Itu. Nah, kita lanjut saja langsung ke sini ya. Isim maf'ul yaitu isim yang menunjukkan kepada seseorang atau sesuatu akibat perbuatan pelaku. Kemudian isim maf'ul ini kita hapus. Isim maf'ul itu istilahnya dikatakan yang di. Misalkan dari kata kerja makan berarti yang dimakan, minum yang diminum. Terus buka berarti yang dibuka, ya. Dari kata kerjanya membuka, dibuka. Misalkan di sini dari kata kerja makan, ya, yang dimakan dan lain-lain. Nah, seperti halnya isim fa'il, isim maf'ul juga dibagi menjadi kedua pola ya. Pola yang pertama yaitu pola yang fi'il sulasi. Berarti fi'il yang hanya terdiri dari 3 huruf saja. Namanya juga sulasi, salah sah berarti 3 huruf tanpa ada tambahan huruf yang lainnya. Kemudian cara membuat isim maf'ul pada fi'il sulasi yaitu dengan wazan, kita menggunakan pola wazan maf'ulun, ya. Nah, berarti kalau sudah tahu polanya maf'ulun, otomatis rumusnya pertama dari kata kerja sendiri, ya, dari kata kerja fi'il madhi, kita dirubah pertama menambahkan huruf mim yang berharokat fathah di awal kata. Nah, kemudian rumus yang kedua yaitu menambahkan huruf wawu berharokat sukun sebelum huruf terakhir. Nah, kemudian terakhir mengganti huruf sebelum wawu menjadi domah. Nah, kita simak saja sampingnya. Di sini saya sudah kasih contoh ya. Kataba, kemudian kataba itu huruf pertama, berarti sebelum huruf kaf kita tambahkan huruf mim yang berharokat fathah, jadi ma. Nah, kemudian huruf pertamanya, si ka-nya, dia yang tadinya fathah menjadi sukun, mak, ya.
maktubun. Nah, kemudian ditambahkan huruf wawu di huruf yang sebelum akhir. Di sini kan kata ba berarti huruf terakhirnya adalah ba. Berarti sebelum huruf ba kita tambahkan wawu yang berharokat sukun dan taknya kita domahkan menjadi maktubun, qara'a menjadi makruun, roja'a menjadi marju'un. Kalau kita ambil contoh fathah menjadi maftuhun. Kata ba menulis, maktubun yang ditulis. Qara'a membaca, makruun yang dibaca. Roja'a pulang atau kembali, marju'un dikembalikan ya atau dipulangkan. Nah, ini adalah contoh-contoh terkait dengan pola isim fa'il yang mana dia pola isim fa'il dari fi'il sulasi, yaitu mengambil wazan maf'ulun. Ya, insyaallah ini tidak akan susah, tidak beda jauh dengan isim fa'il yang sudah kita pelajarin kemarin. Ya. Oh iya, berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan ada passive voice, ada ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Ya, berarti ini kan di, tapi ini isimnya. Tuh. Nah, kemudian pola yang kedua yaitu tentang ngambil dari fi'il mazid. Berarti sini mazid dari kata zada yazidu, menambah ya, tambahan. Berarti fi'il atau kata kerja yang hurufnya lebih dari 3 karena ada tambahan. Bisa jadi dia 4, bisa jadi dia 5, bisa jadi dia 6 ya. Sama seperti isim fa'il, hanya berbeda harokat di bagian huruf sebelum akhir ya. Caranya yaitu pertama dengan mengambil bentuk fi'il mudhari'nya dahulu dari fi'il madhi tersebut. Nah, kemudian mengganti huruf mudhari'ah ya, huruf mudhari'ah berarti kan ada 4 yang di awal kata fi'il mudhari'. Kita ada hamzah, nun, ta dan ya, yaitu diganti dengan apa? Dengan huruf mim. Nah, kemudian huruf sebelum akhir difathahkan. Nah, ini tidak beda jauh dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il kemarin itu huruf sebelum akhirnya dikasrohkan, kalau sekarang huruf sebelum akhirnya difathahkan. Makanya luar biasa ya. Bahasa Arab itu ketika dia beda aja satu harokat, maka maknanya berbeda. Nah, sama halnya dengan ini. Ketika isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il kan pelaku, ya. Misal tadi dari kata makan menjadi kalau pelakunya adalah orang yang makannya, ya. Kemudian kalau dia menjadi isim maf'ul berarti dimakan, ya. Yang dimakan itu apa, gitu loh, ya. Jadi beda harokat, beda arti, hati-hati. Makanya biasanya di dalam bacaan Al-Quran itu ya, ketika salah harokat itu fatal ya, nanti jatuhnya maknanya berbeda gitu. Nah, kita ambil contoh di sini. Saya sediakan dari pertama kalimat akroma, berarti fi'il mudhari dari akroma yukrimu ya, memuliakan atau menghormati. Nah, kalau misalkan kita ganti ke fi'il isim maf'ul, huruf pertama yaitu huruf mudhari'ahnya di sini adalah ya, akroma, fi'il mudhari'nya yukrimu. Huruf mudhari'ah yang digunakan adalah huruf ya. Nah, kemudian si ya ini kita ganti menjadi huruf huruf mim berharokat fathah, ma. Kemudian seperti biasa ka-nya disukunkan, makromun. Nah, kalau isim fa'il ini bukan mak ya, tapi mukromun, bukan makromun. Kita ganti bisa nggak? Oke, kita ganti ya, jadi Nah, akroma yukrimu, ya-nya huruf mudhari'nya kita ganti ke huruf mim, jadi mukromun, dimuliakan. Gitu, atau dihormati. Kok jadi pakai ho ya? Dihormati pakai ha. Nah, kemudian yang kedua istaqbala. Ini berarti
fiil mazid tambahannya apa? Hamzah sin ta ya. Biasanya kalau hamzah sin ta itu untuk permintaan atau boleh ya. Ini berarti istaqbala istaqbilu menghadap, bisa juga ya bertemu. Istaqbala kalau kalimat aslinya qobala ya. Ini karena dia mazid tambahan hamzah sin ta jadi istaqbala yastaqbilu. Nah, kemudian di sini huruf mudhara'nya adalah huruf ya. Sia kita ganti menjadi mim juga berharokat dhammah. Mustaqbalun. Nah, ini kalau dia isim fa'il mustaqbilun, karena dia isim maf'ul jadi mustaqbalun. Ya, artinya di. Nah, kemudian yang terakhir saya tuliskan aqaba yu'aqibu. Ini kalau fiil sulasinya berarti aqaba. Ya, enggak ada enggak ada alifnya di sini. Ya. Ini berarti mazid biharfin dengan tambahan satu huruf, yaitu huruf alif. Aqaba yu'aqibu, mu'aqabun. Nah, kalau dia isim fa'il berarti mu'aqibun, ya, orang yang dihukum, orangnya. Nah, kalau mu'aqibun berarti ya, objeknya mu'aqabun gitu. Ya, untuk keterangannya sama seperti kemarin ya. Berarti kan kalau isim maf'ul itu adalah jajaran atau salah satu bagian dari sorof, ilmu sorof. Tetapi kalau maf'ul bih berarti itu salah satu bagian dari nahu ya. Isim maf'ul itu adalah berarti salah satu bentuk sigot dari sorof ya, dari isim. Nah, kemudian di sini Ustazah berikan contoh dalam kalimat itu sama halnya di buku juga ada ya. Al-misal yang pertama, misal ada sebuah kalimat syaribtu labana. Saya telah meminum susu. Nah, kemudian kita boleh membuat isim maf'ul dari kata syariba yashrabu, yaitu berarti ini kan fi'il sulasi, berarti kita ambil polanya wazan maf'ulun, berarti masyrubun. Al-labanu masyrubun. Kalau syaribtul labana, saya telah minum susu. Kalau al-labanu masyrubun, susu itu telah diminum ya. Ini berarti sama halnya dengan dengan ya kalimat passive voice ya, diminum. Nah, kemudian al-misal yang kedua, ini Ustazah kasih dari akroma tadi, berarti salah satu fiil mazid biharfin ya. Itu dengan tambahan hamzah. Akroma yukrimu, akramtu dhaifa. Saya memuliakan tamu. Saya sudah memuliakan tamu. Ad-dhaifa di sini sebagai maf'ul bihnya, objeknya. Tetapi ketika kita mau rubah, kita ganti si fi'il mazidnya ini menjadi isim maf'ul, maka menjadi kita ambil pola yang kedua. Berarti bukan pola maf'ulun, tetapi pola yang mana huruf mudhari'ah dari fi'il mudhari diganti menjadi mim yang berharokat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu difathahkan. Jadi mukramun. Nah, fadhaifu mukramun. Yang tadinya saya memuliakan tamu menjadi tamu itu dimuliakan. Gitu ya. Insyaallah ini bisa kalian pahami dan materinya juga tidak sulit. Ya, silakan nanti belajar lebih giat lagi. Jangan ketukar antara isim fa'il dan isim maf'ul ya. Ini untuk i'rabnya insyaallah tidak susah ya, sama halnya seperti i'rab yang sudah kita pelajarin. Syaribtu berarti dia fi'il madhi. Pertama syaribtu itu berarti dia apa namanya? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Syaribtu berarti fi'il madhi mabniyun ala sukun. Nah, kenapa ala sukun? Karena bersambung dengan ta mutaharrikah. Ya, dulu pernah belajar tentang ahwalul bina fi'il madhi. Silakan dibuka lagi. Syaribtu ya fi'il madhi mabniyun ala sukun. Kemudian tu-nya berarti dhamir muttasil mabniyun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah ya.
afan berarti mabniun ala dhammah fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu marfu. Kemudian al-labana dia maf'ul bih mansubun wa alamati nasbihi fathah zahirah fi akhirih li'annahu min isim isim apa? Isim maf'ul ya. Sebentar, ada yang telepon. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini ada akramtu ad-dhaifa. Ya, sama ya, ini juga untuk untuk i'rabnya sama, insyaallah tidak beda jauh. Ini al-labanu masyrubun, dia kan posisinya pertama isim marfu fi awalil jumlah, namanya mubtada. Masyrubun isim marfu juga. Ya, yang menyempurnakan si mubtada yaitu khobar. Jadi insyaallah paham ya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan, ucapan atau perkataan yang saya sampaikan, bahasanya bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Kalau tidak paham, silakan boleh tanyakan langsung ke Ustazah ya. Boleh japri Ustazah, boleh. Kalau ada kepentingan saya balas insyaallah. Tapi mungkin cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan selalu dalam keadaan sehat, selalu tetap semangat. Walaupun pelajaran Nahwu adalah salah satu mata pelajaran yang banyak dialergein. Salah satu mata pelajaran yang santri itu banyak alergi dengan pelajaran Nahwu, ya. Tapi ya tetap semangat, ya, gitu. Taib ma'ana jafi kulli umur, ma'ana jafi yaumikun. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.